Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Menje akan bawain alur cerita film yang berjudul It Boy. Film yang dirilis tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang Mahmud atau mamah muda yang jatuh cinta dengan berondong ganteng nan labil yang usianya jauh di bawahnya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama kita, seorang cewek cantik bernama Alice. Alice bekerja sebagai seorang editor di salah satu perusahaan majalah terbesar di Paris. Saat itu, Alice sedang ditugaskan di kantor cabang Brazil. Dan karena pekerjaannya di sana telah selesai, Alice pun berniat untuk kembali pulang ke Paris. Alice pun langsung OTW ke bandara untuk mengejar jam penerbangannya. Tidak lupa, Alice juga membeli oleh-oleh berupa boneka burung khas Brasil sebagai oleh-oleh untuk putrinya. Sesampainya di pesawat, seorang om-om genit sempat menggoda Alice. Walaupun Alice ini seorang janda beranak satu, tetapi tidak bisa dipungkiri kecantikan Alice ini bisa membuat cowok manapun tertarik kepadanya. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda ganteng, kita sebut saja Iqbal, yang kursinya diambil alih oleh seorang bocil kematian. Karena kondisi pesawat saat itu sedang penuh dan hektik, akhirnya seorang pramugari berinisiatif untuk memindahkan Iqbal ke kursi bisnis yang kebetulan kursinya berada di samping Alice. Pardon, je vous coupe, peut-être au milieu. Sebagai orang yang baru pertama kali duduk di kelas bisnis, Iqbal ini sedikit norak dan mencoba segala macam fitur yang ada di pesawat. Sementara Alice yang duduk di sebelahnya hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan katro Iqbal. Alice pun memilih untuk fokus mengerjakan pekerjaannya. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat yang mereka naiki mengalami turbulensi. Karena panik, Alice pun tidak sengaja menggenggam erat tangan Iqbal. Beruntungnya, pesawat yang mereka naiki bisa mendarat di bandara Prancis dengan selamat. Alice yang terburu-buru turun ternyata tidak sengaja menjatuhkan flash disk miliknya. Iqbal yang melihat hal itu pun langsung mengambil flash disk tersebut dan berniat untuk mengembalikannya kepada Alice. Iqbal segera mengejar Alice, namun sayangnya Alice sudah keburu dijemput oleh kakak perempuan dan putrinya. Madame, Alice, Alice. Alice pun kemudian langsung pergi ke kantornya dan menemui Vincent atasannya. Di sini Vincent merasa kecewa atas kinerja Alice yang akhir-akhir ini terus menurun. Beliau meminta agar Alice lebih meningkatkan kinerjanya lagi jika ingin mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Picasso est mort à 91 ans avec une âme d'enfant. Malam harinya, mantan suami Alice menjemput putrinya untuk menginap di rumahnya. Coucou. Alice pun kemudian memanfaatkan waktu sendirian itu untuk kembali berkutik dengan pekerjaannya. Alice bertekad untuk mendapatkan kenaikan jabatan yang selama ini dia impi-impikan. Tiba-tiba, Alice pun tersadar bahwa dia telah menghilangkan flash disk yang berisi pekerjaannya. Alice yang panik kemudian melihat secari kertas yang tertempel di monitornya. Ternyata, Iqbal meninggalkan nomor HP-nya beserta sebuah pesan bahwa Iqbal telah menyimpan flash disk yang Alice tinggalkan di pesawat. Alice pun segera menelpon Iqbal yang kebetulan sedang berada di sebuah party. Alice pun langsung menyusul ke sana untuk mengambil flash disknya. Tetapi ternyata Iqbal tidak membawa flash disk tersebut dan flash disknya ada di rumah Iqbal. Alice yang sangat membutuhkan flash disk tersebut pun akhirnya meminta Iqbal untuk pulang saat itu juga. Mereka berdua pun OTW pulang ke rumah Iqbal dengan menggunakan motor imut milik si Iqbal. Sesampainya di rumah Iqbal, Alice bertemu dengan ayah Iqbal yang kebetulan baru saja selesai bercocok tanam hasil lele manja dengan gebetan barunya. Mereka berdua pun berkenalan dan basa-basi sedikit. Dan kemudian Alice meminta Iqbal agar segera mengambil flash disknya. Setelah mendapatkan flash disk miliknya, Alice pun langsung berpamitan pulang. Iqbal sempat menawarkan tumpangan untuk Alice dan mengajaknya untuk pergi ngopi. Namun, tawaran dari Iqbal itu ditolak mentah-mentah oleh Alice dengan alasan bahwa Alice saat ini tidak ingin memiliki hubungan dengan pria manapun. Saat ini, Alice hanya ingin fokus dengan pekerjaannya saja. Taksi?
Keesokan harinya, semua orang di kantor nampak memperhatikan Alice. Alice pun mulai merasa risih dengan tatapan aneh dari orang-orang sekitarnya. Ternyata foto Alice dan Iqbal semalam tersebar di media sosial dan sedang menjadi topik pembicaraan di kantornya. Gosip tersebut pun juga sampai ke telinga atasannya. Tetapi bukannya mengomeli Alice, Vincent malah mendukung hubungan Alice dengan Iqbal. Menurut Vincent, mungkin dengan Alice berpacaran dan bersenang-senang dengan Brondong bisa menjadi semangat baru bagi Alice untuk meningkatkan kinerjanya. Un peu de magie. Là, avec le petit, tu me fais rêver. Malam harinya, Alice pun jadi terngiang-ngiang dengan perkataan Vincent. Semenjak bercerai dengan mantan suaminya, Alice terlalu fokus dan sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Akhirnya, Alice pun memutuskan untuk bersenang-senang dan sedikit meromantisasi hidupnya yang mulai membosankan itu. Keesokan harinya, dengan berdandan bak ciwi-ciwi kuliahan, Alice pun pergi mengunjungi Iqbal di kampusnya. Semua mata di sana pun langsung tertuju kepada Alice yang kecantikannya nggak ada obat itu. Tujuan kedatangan Alice ke sana adalah untuk berterima kasih kepada Iqbal sekaligus mengajaknya untuk pergi ke sebuah acara nanti malam. Salut, ça va? Bonjour. Malam harinya, Alice mengajak Iqbal untuk datang ke acara kantornya. Alice pun memberanikan diri untuk memperkenalkan Iqbal kepada teman-temannya. Selain itu, Alice juga mengajak Iqbal untuk menonton acara fashion show. Sempat ada kejadian yang cukup kocak di mana Iqbal menjadi perhatian penonton karena membantu salah satu model yang kepleset di panggung. Oke? Chaud? Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan Alice dan Iqbal pun menjadi semakin dekat. Bahkan, Alice juga mengungkapkan ketertarikannya kepada Iqbal dan ingin menjalin hubungan dengannya. Iqbal pun tentu saja tidak bisa menolak rayuan dari mama muda satu ini dan mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan. Allez, je suis garé là. Setelah semua acara selesai, Iqbal pun kemudian mengantarkan Alice pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Iqbal pun sedikit canggung saat akan berpamitan kepada Alice. Alice pun akhirnya memberikan kode dengan menawarkan Iqbal untuk mampir dulu ke rumahnya. Iqbal yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas pun langsung mengiyakan penawaran dari Alice. Mereka berdua pun kemudian masuk ke dalam kamar dan ya selanjutnya adegan bercocok tanaman duniawi pun dimulai. Keesokan paginya, Alice pun langsung menyuruh Iqbal untuk pulang. Alice belum siap memperkenalkan Iqbal kepada putrinya. Tetapi karena pagi itu sedang hujan, akhirnya Alice pun mengizinkan Iqbal untuk menunggu di rumahnya sampai hujan reda. Mereka berdua pun berujung mengobrol dan dari situ Iqbal mengetahui bahwa Alice juga menulis sebuah novel. Alice yang malu karena Iqbal akan membaca novelnya pun berusaha untuk merebut buku novel dari tangan Iqbal. Sialnya, di tengah-tengah adegan berdrama Koreaan mereka, tiba-tiba putri Alice pulang ke rumah. Alice yang panik pun akhirnya berbohong dengan mengatakan bahwa Iqbal adalah salah satu anak magang di kantornya. Kemudian Alice pun juga mengusir Iqbal pulang. Oui, enchanté en tout cas. Au revoir. Ternyata hubungan percintaan Alice dan Iqbal ini berjalan dengan lancar. Hari-hari pun mereka lalui dengan cinta dan bercocok tanaman duniawi. Tiap hari Iqbal juga mengantar jemput Alice ke kantornya. Dan ternyata benar perkataan Vincent, kinerja Alice pun meningkat pesat dan Alice berhasil mendapatkan promosi kenaikan jabatan akibat semangat baru yang dia dapatkan dari Ayang Beb. Malam harinya, Iqbal pun mengajak Alice untuk makan malam sekaligus merayakan kenaikan jabatan Alice. Tanpa disangka-sangka, malam itu juga Iqbal mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Alice. Alias, si Iqbal ini mengajak Alice untuk menikah dengannya. Tetapi, Alice menolak karena mengingat perbedaan umur mereka berdua yang cukup jauh. Selama ini, Alice menjalin hubungan dengan Iqbal hanya untuk menambah semangat hidupnya. Alice pun dengan tega menolak lamaran Iqbal dan pergi meninggalkannya.
Hari-hari Iqbal pun seketika berubah menjadi galau gundah merana setelah ditolak oleh Alice. Ayah Iqbal pun berusaha untuk menghibur anaknya, tetapi tidak berhasil membuat Iqbal kembali bersemangat. Ça va, c'est pas grave. T'es grande ligne, faut que je dorme. Non mais c'est un... Di sisi lain, Alice menjalani kehidupannya seperti biasa. Alice tidak tahu bahwa keadaan Iqbal saat ini sangatlah kacau akibat penolakan darinya. Beberapa hari kemudian, kantor Alice kedatangan salah satu bos besar di kantornya. Maksud kedatangan bos besar tersebut karena ingin membahas proyek yang akan dijalankan oleh kantor mereka. Selain itu, beliau juga ingin mengganti sampul cover majalah mereka karena dirasa modelnya tidak sesuai dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Para karyawan pun berlomba-lomba memberikan saran model yang cocok untuk dijadikan cover. Namun, tidak ada satupun model yang menarik perhatian si bos besar. Hingga tanpa disengaja, si bos besar melihat wallpaper laptop Alice yang kebetulan masih menggunakan foto Iqbal. Si bos besar merasa tertarik dengan ketampanan Iqbal dan berniat untuk menjadikan Iqbal foto cover majalah mereka. I don't think it's a good idea. Alice pun akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain menghubungi Iqbal. Sayangnya, Iqbal tidak menjawab telepon dari Alice. Ternyata si Iqbal lagi tepar di rumahnya yang nampak seperti rumah terbengkalai yang ditinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun. Ayah Iqbal yang khawatir melihat keadaan anaknya sangat kacau seperti itu pun mencoba untuk menasihati Iqbal. Baldi. Di tengah-tengah obrolan ayah dan anak itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata Alice sudah berada di depan rumah Iqbal. Ayah Iqbal pun menyuruh Iqbal untuk segera menemui Alice dan bahkan meminjamkan kemeja yang sedang ia pakai karena stok pakaian bersih di rumah Iqbal telah habis. Saat memasuki rumah, Alice pun sedikit shock melihat keadaan rumah Iqbal yang seperti kapal pecah. Sampah bekas makanan dan botol bekas es teh berserakan di mana-mana. Ayah Iqbal pun berusaha untuk menyelamatkan image anaknya dengan berakting bahwa seolah-olah dialah yang lagi galau. Dia berpura-pura baru saja dicampakkan oleh gebetannya. Alice pun kemudian mengajak Iqbal untuk ngopi sekaligus mengungkapkan maksud kedatangannya hari itu untuk meminta Iqbal agar menjadi model majalah kantornya. Je sais pas très bien par où commencer. Iqbal hampir saja luluh dengan tawaran Alice sampai akhirnya Iqbal tersadar bahwa Alice hanya memanfaatkannya untuk kepentingan karir. Iqbal pun kembali merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan Alice. Vous tiens au courant. Singkat cerita, hari pemotretan pun akhirnya tiba. Alice yang terdesak pun terus mencari alasan dengan mengatakan bahwa Iqbal saat ini sedang terjebak macet. Alice, tu fais quoi là-bas? Quoi, de quoi? Je crois pas qu'il s'est... Saat Alice merasa bahwa karirnya sudah hancur, tiba-tiba datang sebuah mobil mewah di lokasi foto. Ternyata itu adalah Iqbal yang diantarkan oleh ayahnya. Alice pun kaget sekaligus senang melihat kedatangan Iqbal di sana. Dan akhirnya proses pemotretan pun bisa dilakukan. T'as pu foncer là, c'est quoi? T'es modèle ou tu t'es perdu là? Karena Iqbal ini seorang model gadungan, Iqbal tidak bisa mengikuti arahan dan berkali-kali dimarahi oleh sang fotografer. Akhirnya Iqbal pun ngambek karena terus-menerus dimarahi dan meminta untuk pulang. Alice pun berusaha untuk mengejar Iqbal dan meminta maaf karena lupa memberitahukan bahwa fotografer proyeknya ini emang orangnya nyebelin. Alice pun berusaha untuk membujuk Iqbal agar mau melanjutkan pemotretan. Jika proyek ini gagal, maka karir Alice pun juga akan hancur berantakan. Tetapi kali ini Iqbal benar-benar tidak bisa dibujuk dan langsung pergi begitu saja. Dan ya karena proyeknya gagal total, Alice pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Alice yang sekarang menjadi pengangguran mempunyai banyak waktu luang untuk melamun. Di sela-sela lamunannya, Alice pun kembali teringat kepada Iqbal. Alice merasa bersalah karena telah mengecewakan dan menyakiti hati Iqbal. Berkali-kali Alice berusaha menghubungi Iqbal untuk meminta maaf, tetapi kali ini Iqbal benar-benar mengabaikannya. Alice pun akhirnya memutuskan untuk menemui Iqbal di kampusnya.
Saat Alice masuk ke dalam kelas, si dosen malah salah paham dan mengira bahwa Alice ini akan melakukan presentasi. Akhirnya, Alice pun menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang ke sana adalah untuk menemui Iqbal. Dan di depan semua orang, Alice pun meminta maaf karena telah menyakiti hati Iqbal. Iqbal yang masih sakit hati tentu saja tidak dengan begitu saja menerima permintaan maaf Alice. Tapi sepertinya rasa cinta Iqbal terhadap Alice lebih besar daripada egonya. Sehingga tanpa basa-basi, Iqbal pun langsung mengajak Alice untuk adu mekanik lidah. Di akhir film, hubungan Alice dan Iqbal pun bersemi kembali. Alice juga menerbitkan novel buatannya sesuai dengan saran Iqbal. Mereka berdua pun hidup bahagia dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? By the way, kalau kalian mau request film buat dibuatin alur ceritanya, bisa komen di kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.